pagi Alberta. Pagi. Semuanya bersukacita? Amin. Kita bersukacita, kita bersyukur kita masih bisa ibadah pada pagi ini ya. Kita bersatu dulu sebentar sebelum kita beribadah pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Dan sambil jemaat juga bersatu dulu, saya juga mau menyampaikan bahwa saya mau mengajak jemaat semua Alberta hari ini. Semua lagu-lagu yang disiapkan hari ini lagu-lagu pelan, lagu-lagu worship, biar kita bisa menikmati penyembahan kita pagi ini. Dan nanti juga ada satu lagu baru biar kita bisa belajar bersama-sama dalam bahasa Inggris pula. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih kami masih bisa datang di tempat ini. Kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudari kami di Alberta. Terima kasih kami masih bisa mengadakan ibadah pada pagi ini. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Karena itu Tuhan, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami akan memuji, kami akan menyembah-Mu, kami akan menaikkan setiap lagu yang kami nyanyikan dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kami. Kami juga akan dengarkan firman-Mu, kami mau belajar sungguh-sungguh dan kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga akan berikan persembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur dan kami mau terus menaikkan lagu pujian untuk Engkau. Haleluya. Amin. Mari Alberta, saya undang untuk berdiri. Kita mau katakan Holy, 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 Lord God Almighty. Holy, holy, Lord.
yang kudus, di hadapan-Mu yang suci, di hadapan-Mu yang penuh kuasa. Kami datang Tuhan membawa hidup kami. Kami datang membawa diri kami. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan kasih-Mu. Kami rindukan jamahan-Mu. Dan kami percaya bagi kami yang sudah datang di tempat ini, Tuhan bekerja di sini. Ada pemulihan, ada kekuatan, ada penghiburan. Kami yang sudah datang beribadah dengan sungguh-sungguh, kami tidak datang dengan sia-sia. Kami pulang dengan membawa sesuatu yang spesial dari Tuhan pada pagi ini. Mari yang rindukan Tuhan, mari yang merindukan Dia, nyatakan lewat pujian ini. Dengarlah pujian dari hati kami Tuhan. Ini pernyataan setiap hati kami anak-anak-Mu di Alberta. Dengarlah pujian dari hatiku. Bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau. Nyatakan dari hati kita, Alberta. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Kami angkat suara kami Tuhan, kami angkat hati kami. Hatiku ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengan
jiwaku sungguh mengasihimu. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta kau, Yesus, ku cinta kau, ku cinta kau, Yesus, ku cinta kau. Ya Tuhan, kami mengasihimu, kami mencintaimu dengan sepenuh hati kami. Kami menyatakan pujian tadi Tuhan untuk Engkau Tuhan kami. Dan juga lewat satu lagu berikut ini, kami mau nyanyikan, kami mau terus puji Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau memuji Engkau Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami Roh Kudus. Kami mau memuji Engkau, Engkau Raja di atas segala raja. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and promise, to a virgin came the word. From the throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to
menyelamatkan kami, kasih-Mu yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, mengangkat setiap kami menjadi anak-anak-Mu, kasih-Mu yang sudah menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alberta, saya dulu pernah ingat salah satu kata-kata di dalam salah satu khotbah. Saya juga udah lupa yang khotbah siapa, tapi saya ingat banget kata-katanya. Kalau masalah terbesar kita aja Tuhan udah bereskan, yaitu dosa. Kalau dosa kita aja Tuhan sudah bereskan, Tuhan sudah sucikan, Tuhan sudah kuduskan kita. Apalah artinya masalah-masalah kita yang lain? Apalah artinya masalah-masalah kita yang lain? Tuhan pasti juga bereskan, Tuhan pasti juga campur tangan, Tuhan juga pasti buka jalan, Tuhan pasti tuntun kita, Tuhan pasti berikan kekuatan selama kita masih menunggu jawabannya. Tuhan pasti hiburkan kita, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu, terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu yang membangkitkan kami. Dan lewat satu lagu ini terakhir sebelum kami dengar firman-Mu, kami mau juga nyatakan bahwa apapun yang terjadi, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami di waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa dalam hari yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Percayalah Alberta, nyanyikan dengan percaya. Di waktu yang Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya berikan waktu beberapa saat sementara lagu mengalunkan kembali lagu, musik mengalunkan kembali lagu ini, biar kita bisa berdoa masing-masing, menyiapkan hati kita, menyerahkan semua masalah, semua pikiran yang mengganggu ke dalam tangan Tuhan.
Sehingga sebentar lagi ketika kita mendengar firman-Nya, kita fokus, kita belajar, kita tidak terganggu dengan masalah-masalah kita. Karena kita percaya Tuhan yang menuntun kita melewati semua masalah kita. Kita mau fokus belajar kebenaran-Nya pada pagi ini. Setiap doa kami, anak-anak-Mu di Alberta, Tuhan, kami bawa semua masalah kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau fokus belajar kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang sudah selesai berdoa, katakan sama-sama, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Percaya Tuhan, kami akan melihat bahwa Engkau akan menjadikan semua menjadi baik, dan apa yang Tuhan nyatakan itu pasti terjadi, digenapi, dan bahkan setiap kebenaran firman Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Semua selalu mengerjakan sesuai seperti yang Tuhan perintahkan, supaya kehidupan kami mengalami keberhasilan, supaya hidup kami berbuah, supaya hidup kami juga Tuhan boleh menjadi saluran berkat dan kasih bagi banyak orang. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang kami bawa kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, dan mari Tuhan beracara terus, dan Engkau mengurapi kami dengan urapan yang baru, supaya kami boleh memahami apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai, gunakan dan buat kuasa, sehingga segala kebenaran firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup, menjadi rema, dan boleh kami aplikasikan di kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap pribadi kami, dan setiap pribadi kami boleh keluar menjadi lebih dari pemenang oleh karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih tim untuk praise and worship, untuk worship leader sama singers, musisi. Berapa banyak ini berkati? Amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya berterima kasih pertama-tama untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada Ibu Gembala. Thank you kepada Ibu Pendeta Lia juga, dan semua dari para pengurus tentunya, dan setiap jemaat. Apa kabarnya? Luar biasa ya, memang Tuhan itu luar biasa. Apa yang Tuhan taruh di hati saya pagi ini bicara tentang, judul yang diberikan adalah bicara tentang stay, supaya setiap kita boleh senantiasa tinggal di dalam apa sih Tuhan ingin, supaya kalau PowerPoint yang keduanya itu di situ dikatakan this then is how you should pray. Jadi bicara tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Doanya saya garis bawahi yang kata kuningnya, Our Father in Heaven, hallowed be Thy name. Jadi
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kata-kata itu yang harus membuat kita menyadari bahwa ada Bapa di surga. Tadi Worship Leader sudah menekankan, apapun yang menjadi pergumulan, masalah, benar banget. Masalah terbesar adalah dosa. Dosa itu membuat setiap kita terpisah daripada Tuhan. Dan dosa membuat kita tidak berdaya. Dosa membuat kita terbelenggu. Dosa membuat kita tidak mampu berpikir dengan jernih. Dosa membuat kita merasa tidak layak. Dan pikirannya senantiasa jadi terombang-ambing. Hidup penuh dengan kekhawatiran, hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan ketidakpastian. Tetapi di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan kita percaya apa yang Tuhan taruh ini bicara tentang sebuah pengertian bahwa di dalam doa yang diminta oleh, kalau berdoa itu seperti apa sih supaya kehidupan kita mengawali memasuki bulan Februari ini bersama dengan Tuhan. Kita tahu ada berbagai macam carut marut yang terjadi di belakang, tetapi Tuhan mau supaya kita seperti pribadi yang terus move on, bergerak maju bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan kasih pengertian ini dimulai dari hatinya Tuhan. Tuhan mengatakan ini seperti ini. Caranya sebenarnya yang simple, dikatakan bahwa Dia menjadikan kita adalah anak-anaknya, Dia adalah Bapa. Artinya begini, Tuhan yang kita kenal itu tidak jauh. Tapi ada sebuah pujian mengatakan Dia hanya sejauh doa. Begitu kita berdoa, menit di mana kita bersujud di hadapan Tuhan, menit yang sama Tuhan ada di samping kita. Karena Dia adalah penjunan agung dan Dia adalah pendoa syafaat agung kita. Dan yang membuat kita perlu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan lalu mengatakan Your kingdom come. Jadi dikatakan kerajaanmu datanglah ya Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan mau menekankan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu bukan hanya jauh, tapi Dia adalah Bapa, jadi dekat dengan kita. Dan Tuhan mau supaya kerajaan Tuhan itu yang ditegakkan di bumi. Seperti tadi. Jadi apa sih yang menjadi masalah? Harusnya dikatakan di dalam 1 Yohanes itu dikatakan our God is greater than our hearts. Jadi Tuhan kita itu lebih besar daripada hati kita. Dia mengenal hati kita, artinya Dia mengenal kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Saya ingin cerita, ada satu anak muda yang terus-menerus mengalami kemelut di dalam kehidupan. Tapi satu saat dia mulai menyadari apa yang menjadi hidupnya berubah. Waktu kami ketemu itu ternyata dia bilang begini, saya nggak tahu harus kemana. Jadi dia bukan jemaat gitu ya, dia tahu. Jadi dia kayak di-refer oleh seseorang yang menjadi jemaat kami, adalah sahabatnya. Dan dia katakan begini, saya nggak tahu harus kemana. Tetapi yang saya tahu adalah saya memiliki mimpi-mimpi yang datangnya dari pribadi yang saya bahkan nggak kenal. Saya mengundangnya pun nggak pernah terpikir dalam hidup saya. Tetapi ketika anak muda ini merasakan hidupnya itu begitu sulit, sulitnya bukan nggak ada uang, tetapi sulitnya karena melihat orang tuanya yang bertengkar terus. Yang kedua adalah sulitnya karena di dalam kehidupan yang diajarkan bahwa seorang pria itu boleh memiliki beberapa istri gitu. Jadi dia melihat kehidupan yang tidak seimbang. Di satu sisi dia melihat penderitaan daripada ibunya yang dia ingin untuk tolong. Sampai satu saat dia mengalami menerima mimpi itu. Kan mimpi gak bisa dibuat-buat ya. Dia datang dan kunjungan mimpi itu adalah datang daripada Tuhan sendiri, yang mengatakan ikut aku, maka engkau akan mengalami sesuatu kelegaan. Kenapa? Karena dia rasa tertusuk, dia rasa menderita, dia rasa tidak berdaya, dia merasa bahwa kehidupannya kayak nggak utuh gitu. Karena dia kalau keluar di dalam dia penuh dengan dilema. Keluar dia lihat senang ngeliatin teman-temannya ketemu di kampusnya dan sebagainya, tapi dia paling nggak suka ketika lihat keluarga yang utuh. Dia langsung memandang ke dirinya dan mengatakan, kenapa saya ngalami selalu masalah? Kenapa orang-orang kok kayaknya happy? Kenapa sih orang-orang di sekitar saya kok bisa ketawa? Terus teman-temannya bahkan nggak tahu kalau dia punya masalah. Dan orangnya selalu ceria. Sampai satu saat ketika dia menerima mimpi itu, dia tidak paham apa yang dimaksud. Dan yang dia tahu adalah dia ceritakan ke temannya. Temannya cerita, dibilang gini, kamu berarti menerima sebuah hidayat katanya. Dan terus dia bilang, maksudnya? Dia bilang,
Terus apa maksudnya dengan ikut aku? Maksudnya apa? Terus dia bilang, kalau itu kita tanya aja sama teman kita. Yang satu itu katanya, yang satu itu ternyata adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang satu itu ternyata di gerejanya biasa aja, tetapi dia punya mimpi adalah Tuhan pakai aku. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Apa yang aku bisa, pakai aku supaya aku bisa mengenalkan orang tentang Tuhan. Dia nggak bisa ngomong, tapi karena dia nggak bisa ngomong, jadi yang dia lakukan adalah waktu dengar gini, men kita mau cerita nih seperti ini. Terus mimpinya ini 2 hari berturut-turut. Jadi saya gelisah. Apa sih maksudnya? Waktu dia dengar kata-kata ikut aku, dia langsung bilang gini, itu kata-kata yang guru saya ajarkan katanya. Maksudnya gurunya? Terus dia bilang, itu Tuhan yang bicara. Tuhan yang kamu maksud siapa? Ya Tuhan yang saya percaya lah gitu. Terus jadi saya harus bagaimana? Ya kamu harus datang, kamu harus berdoa, harus ketemu sama pribadi yang katanya ikut aku itu. Terus dia tanya, terus kamu sendiri? Terus dia bilang, aduh jujur nih men, gue sendiri jarang baca Alkitab. Katanya gitu dia bilang. Terus lalu dengan simpelnya dia bilang gini, udah deh ketemuan aja sama gue mau pergi ke gereja minggu depan. Nggak taunya orang ini menerima telepon, si temannya ini menerima telepon dari orang tuanya sakit. Jadi dia harus pergi ke Sumatera. Jadi dia bilang gini, tenang aja bro, pokoknya kalau datang begitu lo sampai, lo tanya aja sama satpam, nanti lo pasti diarahin. Dia bingung kan? Dia bingung, terus dia bilang, lah lo nya di mana? Orang tuanya sakit, jadi maaf banget. Jadi ketika dia berdoa meminta di dalam kepolosannya, dia memang nggak memahami, tapi dia mengarahkan orang untuk kenal Tuhan. Apa sih yang terjadi? Orang ini datang lalu celingan-celinguk dan dia bingung kan, nggak tahu mesti bagaimana. Dan singkatnya adalah orang ini ketemu satpam karena ngelihat dia celingan-celinguk dan nggak seperti yang lain, datang itu langsung dari jalan itu masuk ke dalam begitu ya, langsung masuk. Dia bingung gitu, mau ke gereja, satpamnya tanya gitu. Di sini sih gereja gitu, bener nggak mau ke gereja? Jadi kalau mau ke gereja tinggal jalan aja lurus ke dalam. Terus dia tanya gitu, masuk aja lurus ke dalam, nanti ada tangga, terus masuk, naik lagi tangga, terus masuk lagi ke dalam, nanti ada orang. Lagi dia celingak-celinguk, ada satu ibu masih muda, dia bilang ini, baru ya, dia langsung gitu, yuk ikutin saya. Terus dia ikut, naik, terus dia duduk di sebelah ibu itu. Dia bilang, saya duduk di balkon, saya nggak ngerti apapun, saya ngeliatin orang-orang, saya nggak tahu caranya. Tapi ibu itu bilang gitu, nggak apa-apa, kamu ikuti dulu, kamu baru benar ya di sini. Siapa yang bawa kamu ke sini? Terus dia bilang, teman saya. Temennya mana? Teman saya orang tuanya sakit jadi nggak datang. Oh nggak apa-apa, udah saya temenin aja. Terus dia bilang ini, nanti caranya begini, caranya begini. Lalu di dalam firman Tuhan yang disampaikan, dia mulai nangis. Kata-katanya yang dijabarkan bicara tentang ikut aku, ikut aku, ikut aku, itu yang ada di mimpi. Akhirnya anak muda ini ketemulah dengan kami. Waktu ketemu dengan kami, singkatnya, dia mengatakan gini, apa sih yang dimaksud dengan Bapa kami yang di surga? Apa sih yang dimaksud dengan datanglah kerajaanmu? Apa sih yang dimaksud dengan jadilah kehendakmu? Lalu kami mulai jelaskan. Saya dengar dari mimpinya, lalu dia tanya, Tante, saya nggak tahu, tapi saya kepengen melakukan yang Tuhan suruh. Lalu setelah dijelaskan, dimuridkan dalam 2 kali pertemuan, saya masukkan dia ke sebuah konser. Saya bilang, kamu ikuti konser ini. Terus saya tanya, teman kamu ada di mana? Terus temennya hubungan dengan kami dan bilang, Tante sorry banget karena orang tua sakit. Yang saya bisa Tante cuma suruh dia ke gereja. Saya nggak ngerti untuk jelasin tentang ayat. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang, tapi kamu baca dong Alkitab supaya ketika kamu ditanya tentang Bapa kami yang di surga, kamu juga tahu maksudnya apa. Terus dia bilang, iya Tante sorry banget ya. Terus saya bilang, iya. Lalu kita ketemu lagi untuk memastikan segala sesuatu. Tanggal 25 Desember kemarin dia memberi dibaptis. Dan dia mengatakan gini, hidup jadi berubah ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang berubah? Hatinya itu penuh dengan kekecewaan. Itu bisa kayak ada batu yang lepas dari hidupnya. Dan dia merasakan, benar ya, yang bisa membebaskan saya itu namanya pribadinya adalah Tuhan Yesus. Jadi untuk kita yang menerima Tuhan Yesus,
Berapa banyak kita bisa mengucap syukur seperti tadi, menaikkan pujian yang dikatakan praise the Father, praise the Son. Itu kan harusnya kita ada ya dalam pujian setiap kita, selalu memuji Tuhan. Kenapa sih? Karena Tuhan itu mau kita memanggil Dia sebagai Bapa, karena Tuhan menganggap kita anak-anaknya. Artinya apa sih? Dia mau memeluk kita sebagai Bapa. Dia mau supaya kita menyadari begitu dekatnya Tuhan, sehingga setiap kata dalam doa yang kita naikkan, walaupun juga yang lebih banyak tetesan air mata, itu juga berharga bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin, tolong diklik. Jadi tragedi yang terjadi pada hari ini adalah, the tragedy of today is that the church is pursuing happiness, not holiness. Yang terjadi adalah, Leonard Ravenhill, ini adalah bapak kebangunan rohani, dia mengatakan tragedi terbesar yang terjadi hari ini di dalam sebuah gereja adalah mereka hanya mencari kebahagiaan, bukan mencari kekudusan. Sementara Tuhan itu berbicara supaya setiap kita itu menyadari Tuhan benar adalah Bapa yang dekat. Seringkali karena Dia begitu dekat, kita seringkali mengabaikan kasih karunia-Nya, kasih setianya, cinta yang besar bagi kita, dan kita melupakan betapa Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, yang memahami segala sesuatu, dan kita ini terbatas. Seringkali kita lupa bagian ini. Akibatnya, makanya Tuhan mengatakan di dalam doa yang singkat tadi di bagian ayat atasnya, hallowed be thy name, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bicara apa sih? Bukan kerajaan kita, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, bukan cara kita. Walaupun dunia mengatakan I did it my way, gitu kan ya. Tapi Tuhan bilang bukan, caraku bukan caramu, rencanaku bukan rencanamu. Dan itu artinya apa sih? Kita perlu yang namanya mematikan kedagingan kita. Pikul salib Tuhan itu bicara gini, supaya setiap kita bukan memikul beban-beban yang berlebihan, tetapi puk yang dari Tuhan itu manis dan itu benar adanya. Jadi kalau kita mau mengalami yang namanya pimpinan Tuhan, memang kita harus bayar harga. Tidak ada tidak. Dan lanjut, jadi dari doa Bapa kami ini saya bagi dua. Yang pertama bicara tentang siapa kita, who are we? Siapa kita? Kita tahu kita adalah anak-anaknya Tuhan. Lalu kita tahu bahwa kita begitu kita percaya sama Tuhan Yesus, kita masuk terhisap dalam keluarganya, menjadi keluarga kerajaan Allah. Lalu yang kedua, dua bagian besar ini, yang kedua adalah who is God to us. Jadi siapa Tuhan dalam hidup kita? Dia itu yang memerintah di dalam kekekalan. Dia yang memiliki dunia ini. Dia yang menciptakan seluruh langit dan alam semesta ini. Dan Dia adalah kudus. Dia juga bukan hanya kudus, tapi sangat mengasihi kita semua. Kemarin ini ada satu ibu mengatakan, jadi kira-kira 2 hari lalu telepon, istrinya nangis-nangis, jadi nelfon ke suami saya sedang Zoom, lalu suami saya kasih kode gitu supaya bisa nggak Zoom konselingnya selesai gitu, karena ini ada doa gitu urgent. Jadi suami saya bilang, oh iya Bu sebentar ya, jadi kita akan sama-sama doa. Jadi saya bilang ke yang konseling ini, saya bilang sebentar ya, kita berhenti dulu, nanti kita lanjut lagi. Lalu ketika saya dengarkan yang ini bersama dengan suami, istrinya udah nangis, dia bilang gini, Bu, apa yang harus saya lakukan? Suami saya saturasinya sudah 30, jadi udah megap-megap gitu. Dalam keadaan megap-megap kan video call ya, dalam keadaan megap-megap, istrinya nangis, si mamanya masih ada. Jadi kira-kira si tantenya ini, mamanya seusia tante lah, sama dengan ibu gembala. Lalu anaknya seusia ibu pendeta Lia gitu. Dan dia lagi pegang suaminya, si mamanya yang ngomong, anaknya lagi nangis, meluk suaminya yang sedang. Saya bilang gini, Bu, tolong hubungi ini ambulans satu itu. Kedua, karena kan memang harus ya pakai oksigen karena kan turun terus. Tapi pertama kita akan doa. Mari kita doa. Lalu doa singkat. Saya coba bilang gini, Tuhan jadilah kehendakmu, kerajaanmu turun atas kehidupan mereka. Saya percaya Engkau yang ambil alih, Engkau yang memberikan napas yang baru dalam hidupnya. Tuhan berikan kesempatan kepada Bapak ini untuk bisa memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, dengan kehidupannya. Karena dulunya tuh dia
memang ketua komsel gitu. Sejak dia sakit 10 tahun dia pergi gitu, dan untuk berobat karena ada sesuatu yang sakit, lalu dia kembali lagi. Jadi kami hubungan sama dia kira-kira 3 bulan lalu dalam keadaan sakit cancer dan koma. Jadi kami datang doa, dia sadar dari komanya. Lalu dia cerita, nanti sebentar akan diperiksa ulang semua bagian tubuh saya yang sakit ini. Saya bilang iya, kami akan tunggu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya udah, kita tunggu hasil dari resultnya dokter apa. Jadi di sebuah rumah sakit lain di Jakarta, kami datang, dia sadar setelah 3 hari koma. Lalu istrinya bilang terima kasih. Nah, ini orang yang sama akhirnya keluar dari rumah sakit, dan dia bilang gini, ibu terima kasih, kansernya itu sembuh, bersih total. Jadi yang membuat saya ternyata ada terbaring itu bukan karena sakit kansernya, tapi saya nggak bisa makan, nggak punya selera untuk makan. Saya bilang, Pak, kalau yang semua segala dosa kesalahan sudah diampuni, saya mengatakan gitu. Lalu yang kedua, sakit yang dikatakan terberat oleh orang yang dikatakan kanker itu sudah disembuhkan, dipulihkan, bersih total paru-parunya. Berarti yang ketiga adalah Tuhan gampang kasih selera makan, benar nggak Bapak Ibu? Dan itu pasti bisa, dan Bapak nggak akan mual. Jadi percaya Pak, Bapak akan keluar dari rumah sakit dan Bapak akan melakukan aktivitas. Benar, dia keluar, dia ada di rumah, tapi saya nggak tahu apa kejadiannya. Lalu istrinya bilang begitu gitu. Jadi waktu 2 hari lalu bilang seperti itu, saya bilang bawa ke rumah sakit terdekat karena dia sekitar daerah Serpong gitu. Dan saya bilang bawa ke rumah sakit terdekat, saya bilang, dan kami akan ke sana. Lalu singkatnya, kemarin waktu kami datang itu kan dalam keadaan nggak sadarkan diri ya, kalau 30 dan mau dilubangi. Istrinya tanya lagi, dilubangi apa enggak ya Bu? Saya bilang kita datang sama Tuhan, dokter di atas segala dokter. Tapi saya bilang saya mau ibu yang ngambil keputusan. Akhirnya mama dan ibunya ini yang si istri dan ibunya ya, ibu dari suaminya ini yang mengambil keputusan dan bilang tidak, kami percaya Tuhan akan Bapak. Saya bilang iya, kita berdoa. Datang itu sekarang sudah 97, dan tadi dia kasih lihat fotonya, dia lagi baca Alkitab, terus bilang thank you, nanti saya akan kembali. Jadi hidupnya itu mengalami yang kayak tadi diceritakan, up and down gitu ya, kayak turun gitu, naik. Memang ada orang bilang kan, di dalam Tuhan itu anak Tuhan gak pernah ngalami yang namanya penurunan. Tapi kalau kita belajar dari Yesus, bukankah dia turun, dia mengalami kekosongan, dia dikosongkan, kenosis, dikosongkan, itu turun ke bawah. Itu turun ke bawah untuk apa? Supaya kita mengalami kelimpahan. Dia mau menderita supaya kita mengalami berkat. Dia mau menjadi miskin supaya kita kaya. Dan dia katakan, aku datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang membuat kita tuh membual oleh karena Tuhan. Jadi yang setuju katakan amin. Jadi melalui ini, bagian pertama ini, Matius 6 ayat 9, kalimat Bapa kami yang di surga indikasinya adalah relasi yang kuat dan intim antara kita yang berdoa dengan Bapa. Adakah hubungan yang kuat antara kita dengan Bapa? Karena Tuhan mau supaya kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya terjadi interaksi, dan dikatakan di situ sebagai Bapa kami. Kata kami itu bicara tentang kepemilikan, supaya setiap kita tidak merasakan bahwa semua aku bisa lakukan itu karena aku, bukan karena Tuhan. Amin. Dan jadi ketika Tuhan mau implikasikan akses, memberikan akses istimewa dengan mengatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, ada sebuah akses langsung di mana kita bisa berdoa, datang kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Jadi lanjut, jadi apa sih yang dikatakan? Doa Bapa kami itu dimulai dengan Lord's Prayer, itu mulainya dengan Tuhan, lalu akhirnya dengan Tuhan. Jadi maksudnya apa sih? Dalam kehidupan setiap kita mau menyadari bahwa di khotbah di bukit Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang kerajaan Allah, dan khotbah ini khusus kepada murid-muridnya, yaitu kita. Kita adalah murid-muridnya. Pertanyaannya, kalau murid, maukah kita benar-benar mengikuti cara Tuhan? Seminggu yang lalu saya itu dengar sebuah pujian ini tentang cinta. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
mencintai aku, ku cinta Yesus. Itu ada yang nyanyi di samping saya. Saya nengok ke kiri, dan suami saya di sebelah sini. Saya lihat melodinya lain, dia lagi dengan melodi tertentu, kan itu malam-malam jam 2 pagi. Terus saya lihat dia dengkurannya indah. Siapa yang nyanyi di samping? Saya sampai ngecek handphone gitu ya, handphone nggak nyala gitu. Terus ini apa sih? Terus saya langsung ini pasti lagi dibangunin gitu. Jadi saya sepoyongan gitu, saya duduk gitu ya. Terus saya berlutut, satu kaki itu berlutut, satu kaki pegang ini. Itu lagu itu nyanyi, ku cinta Yesus. Saya kata ya Roh Kudus, ampuni Tuhan, saya datang Tuhan. Terus tiba-tiba itu, karena Yesus sudah lebih dulu. Saya langsung nangis. Kita ada di dunia bisa lakukan itu bukan karena kita, tapi karena Yesus yang lebih dulu mencintai kita. Tuhan langsung bilang ini, apakah engkau mengasihi aku? Saya langsung nangis. Saya duduk di ranjang, saya bangun di ranjang. Ini ada Tuhan nanya, apakah kita mengasihi? Terus ya tidur lagi aja, nanti aja besok hari ngomongnya gitu kan. Terus lagi dengan melodinya. Terus saya bilang, ya beneran ini gitu. Ya besok pagi bisa gak? Bener-bener capek. Tuhan, Engkau tahu suamiku dia sangat mengasihimu. Terus saya pikir, ya udah Tuhan, saya masuklah ke ruangan, saya bisa sendirian gitu ya. Dan saya di situ diminta baca bagian Matius. Coba kita lihat sebentar ya. Matius ini keluar dari sini ya. Sebentar ini Tuhan tiba-tiba minta ini. Jadi mari kita lihat sebentar dari Matius. Ada kata-kata yang luar biasa di mana jika engkau mengasihi aku, izinkan aku yang memimpin kehidupanmu. Saya langsung ini, Tuhan bagian mana yang saya memimpin diri saya sendiri? Terus saya bilang, ampuni saya kalau saya nggak sadar di dalam kehidupan saya. Matius 16 ayat 24. Itu kita semua tahu dan hafal bagian ini, benar? Kita selalu tahu karena ini kata-kata Yesus sendiri yang mengatakannya kepada setiap pribadi kita supaya setiap kita boleh memikul salib daripada Tuhan. Matius 16 ayat 24. Boleh nggak ya? Saya minta Ibu Pendeta Lia yang baca aja. Matius 16 ayat 24. Boleh nggak? Ya. Matius 16 ayat 24. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Iya. setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Jadi kata-kata ini gamblang dan sangat sering kita dengar, dan kata-kata ini sulit untuk saya mengerti. Saya juga suka bilang itu. Tuhan, saya sulit mengerti di bagian menyangkal diri ketika ada orang yang mengalami musibah demi musibah, dan ketika orang harus memikul salibnya dan mereka tanya, kenapa saya biarkan? Contoh, ada anak muda yang dilahirkan tidak diinginkan, dibuang di sampah, lalu kami ketemu, dia dibesarkan, dia nggak tahu siapa dirinya, lalu bukan hanya itu, dia menikah, lalu meninggal istrinya, kan jadi kan musibah demi musibah, dan dia tanya, bagian mana lagi Bu saya harus memikul salib saya mengikut Tuhan? Bisa nggak Bu hidup saya dibuat lebih enak sedikit? Bagian itu kan saya nggak punya jawaban. Apa yang kita lakukan? Biasa kita lakukan. Kami nggak ngerti semua, kami nggak bisa menjawab semua, tapi ada satu pribadi yang punya jawaban yang kami bisa lakukan adalah kami bisa menguatkanmu dan kami bisa mendoakanmu. Dan kami nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Nanti satu saat pasti kamu ngerti. Dan di situ apa sih yang dilakukan? Diam dan mendoakan dia dan memastikan dia bertumbuh di dalam imannya ketika dia mengalami musibah demi musibah. Nah, apa yang Tuhan katakan bagian ini? Saya akan bacakan dengan cepat ya. Tuhan tiba-tiba minta, saya suka baca tuh dari berbagai version. Di atasnya di dalam Matius 16 ayat 24, the message itu bilang gini, di atasnya di bagian ayat 21 sebelumnya ada tulisan gini, perikop judulnya, you are not in the driver's seat, I am. Sebab engkau bukanlah orang yang duduk di belakang kemudi, tetapi aku yang duduk di situ. Saya terjemahkan langsung ya. Kemudian Yesus pergi kepada murid-muridnya dan dia bertanya, siapapun yang ingin ikut dengan aku harus membiarkanku memimpin. Sebab engkau tidak berada di kursi pengemudi, aku yang ada. Jangan lari dari penderitaan, rengkuhlah. Ikuti aku dan aku akan menunjukkan caranya.
Lalu kata-kata ini di dalam The Message. Self-help tidak membantu sama sekali. Jadi ketika kita mencoba menolong diri kita, itu tidak membantu sama sekali. Pengorbanan diri, self-sacrifice, berkorban adalah cara aku supaya engkau menemukan jati diri sejatimu, supaya kita menemukan gambar diri, yaitu imago Dei di dalam pribadi Tuhan ketika Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya pengorbanan. Jadi untuk apa engkau memperoleh segala sesuatu tetapi akan kehilangan jika kita mempertahankan dengan cara kita. Dengan kata lain, Tuhan bilang gini, you are not in the driver's seat, I am. Kata-kata itu langsung kayak membuka, saya langsung bangun, itu jam 3. Suami saya bangun biasa jam 3. Jam 3 bangun, saya bilang, yang tadi ada gini. Terus dia diam sesaat, terus dia bilang gini, ada nggak ya hal-hal yang kita lakukan? Jadi kita kan harus selalu evaluasi diri kita. Ada nggak sih hal-hal yang kita lakukan, keputusan yang kita lakukan itu keluar dari jalurnya Tuhan? Kehendak Tuhan, kerajaan Tuhan harus ditegakkan, bukan kerajaan kita. Semua ini bukan tentang kita, bukan tentang aku, bukan tentang keluarga, bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. It's all about God. Semua tentang Tuhan. Seringkali Yesus mengemudikan, kita sebagai orang penumpang yang ngatur. Tuhan bilang ini, enggak Tuhan, kanan, enggak Tuhan, kiri, enggak Tuhan, jangan gitu dong, jangan lewat yang kerikil, yang jalannya jelek banget, jalan yang lurus dong. Kita yang ngatur, benar. Kita yang terlalu banyak ngatur. Kembali ke PowerPoint. Kenapa kita terlalu banyak ngatur? Karena kita nggak suka untuk diatur Tuhan. Kita doanya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi kita yang ngatur Tuhan. Lalu bagian mana supaya kita remain untuk tinggal? Stay-nya apa sih? Stay-nya adalah bicara. Yang pertama adalah untuk kita supaya selalu ada dalam jalur kehendak Tuhan. Yang pertama, kita perlu terkoneksi dengan Tuhan. Bapa kami diajarkan supaya Tuhan membuka akses luasnya buat kita jadi anak yang memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi, amin. Sehingga kita terkoneksi, maka kita akan menjadi pribadi yang fokus kepada Tuhan. Dan kita akan menjadi pribadi yang depend on God atau relying on God. Jadi kita bergantung kepada Tuhan. Akibatnya apa sih? Kemanapun kita pergi, kita akan stay true to ourselves. Kita akan menjadi diri kita, jati diri kita, bukan palsu gitu. Bukan A di luar, di dalamnya B. Bukan, iya bu, luar biasa ya bu, di dalamnya sebel banget gue sama dia, bukan gitu. Tapi kita harus menjadi jati diri yang sesungguhnya, ketemu dengan jati diri sejati. Dan dikatakan supaya kita setia, faithful like a child. Karena anak itu ketika berdoa jatuh, nanti kayak anak kecil tadi, kalau misalnya dia main-main jatuh, luka, kan biasanya datang ke mamanya ya. Biasanya ya, yang saya tahu, kayak anak saya waktu kecil datangnya ke saya, lalu bilang, mami nangis kan. Terus saya lihat, saya bersihkan lukanya, saya tiup, saya doakan, saya kasih band-aid, dia lari lagi, padahal itu masih muncul loh, keluar darah. Dia lari lagi, saya bilang, aku sembuh. Tapi kalau kita, Tuhan jahat, aku gak sembuh, Tuhan jahat. Berapa banyak kita marah-marah sama Tuhan, berapa banyak bahkan kita pakai ini, Tuhan aku sudah puasa, aku sudah kasih perpuluhan, aku sudah melakukan ini dan itu, aku bahkan melakukan hal-hal yang gak biasa aku kerjakan, tapi mana Tuhan? Jadi kita marah sama Tuhan. Apakah kita benar-benar mau percaya dan fokus kepada Tuhan? Pertanyaannya, mau gak kita stay surrender? Ketika surrender itu bicara begini, datang kerajaanmu, mau gak kita miliki hati yang berkata, aku bukan siapa-siapa. Stay surrender itu bicara tentang aku ini terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Karena itu aku mau merengkuh kasih Tuhan. Hari ini Tuhan sedang bicara kepada kita, jangan percaya kepada yang lain-lain. Jangan percaya perkataan dunia, tapi terus terkoneksi dengan Tuhan, terus fokus, terus bergantung kepada Tuhan. Karena ini, bagaimana aplikasi hidupnya? Tolong diklik. Aplikasi hidupnya adalah kita harus tinggal itu setia dari kanan ke kiri ya. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Bagaimana kita tinggal di dalam kasih-Nya? Tuhan mau supaya kita taat akan semua kehendak-Nya, akan semua perintah-Nya, akan semua hukum-Nya. Yang terutama adalah
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Maukah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Salib bicara vertikal dan horizontal. Dan maukah kita tinggal di dalam kasih? Kenapa? Karena kasih itu akan menggerakkan segala sesuatu. Kasih membuat kita bisa konsisten melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Yang terakhir, maukah kita menjadi pribadi yang memiliki komitmen? Komitmen kepada Tuhan itu adalah begini. Jadi kami bilang sama anak muda yang membawa temannya ini, yang nggak tahu, saya bilang gini, punyalah waktu-waktu bersama Tuhan. Apa itu? Saat teduh. Mau nggak kita di dalam kamar pribadi kita? Saya dengan suami, saya punya doa pribadi sendiri, suami punya doa pribadi sendiri, lalu kita punya doa bersama suami istri, lalu kita punya doa secara keluarga dengan anak-anak. Punyakah kita doa pribadi sendiri? Mari kita mau menyembah Tuhan secara tersembunyi di tempat tersembunyi. Karena apa yang kita kerjakan pada saat ibadah raya gini, itu adalah setiap orang membawa apinya Tuhan di sini dan terjadi yang namanya selebrasi. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari sediakan waktu untuk Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan, bacalah Alkitab, dan ketika Tuhan minta, maukah engkau mengampuni orang yang menyakiti? Kita mau mengatakan iya atas, karena itu perintah. Perintahnya adalah supaya kita mengampuni dan kita mematahkan semua kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa? Yang terakhir, Kolose 2 ayat 7. Boleh salah satu baca Kolose 2 ayat 7? Bahasa Inggrisnya di depan. As therefore you receive Christ Jesus the Lord, walk in Him, rooted and built up in Him, established in the faith, even as you were taught, abounding in it in thanksgiving. Ya, ada yang mau baca Kolose 2 ayat 7 bahasa Indonesia ya? Silakan. Ini ada pemuda-pemuda yang dari sekolah Alkitab, silakan ya. Boleh? Ya. Kolose 2. Iya. Amin. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, amin. Jadi ada sebuah pujian lama mengatakan, hidup bagiku adalah Yesus, Dia harapan dan tujuanku. Ku ingin bertumbuh, bertambah teguh, berakar dan dibangun dalam Yesus. Aku telah menerima Yesus, jadi ciptaan baru, diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus. Yang terutama bagiku melayani rezeki, karena bagiku hidup adalah Yesus. Bapak Ibu, waktu dengar saya nyanyi itu, saya dengar dia yang saksi. Dia hidupnya dilecehkan, dialami, dianiaya oleh ayah kandungnya. Tapi ketika dia mengalami pemulihan, dia berdiri dan bersaksi, hidup bagiku adalah Yesus. Mudah bagi kita nyanyi. Saya nyanyi kayaknya gampang, tapi ketika saya mengatakan iya kepada rencana Tuhan, itu diproses sampai ke titik yang nol. Segala sesuatu Tuhan katakan, maukah engkau berikan kepadaku supaya engkau bergantung pada. Jadi semuanya itu diberikan pada Tuhan. Ketika ada pembangunan, Tuhan minta. Jadi waktu gereja kan biasanya kalau jadi full timer kan batasannya ada ya. Kan kami kerja di marketplace. Saya punya perusahaan sendiri. Suami saya ada di perusahaan properti. Jadi kan kayaknya lebih mudah kan. Kami melayani. Tapi waktu Tuhan minta sepenuh waktu, saya disuruh jadi full timer hanya di bagian doa, itu pertama kali. Tapi kami nggak pernah lupa. Suami minta saya berdoa 1 tahun. 1 tahun puasa, 1 tahun berdoa. Waktu kami lakukan itu, waktu mulai start diminta untuk buka satu tempat gitu. Itu kan Tuhan, saya bilang gini, iya, jadi kan tanpa gaji gitu, sonder gaji gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena punya deposito kan, mikirnya gitu kan. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, serahkan kepadaku mobilmu. Terus saya bilang gini, saya dengar gini, itu kalau dengar suara Tuhan, yang kedua dicari Tuhan, mau nggak kita taat? Saya bilang, ya
ini dengar Tuhan minta mobilnya dijual untuk kasih buat gereja. Terus suami saya bilang, tunggu biar doa dulu. Suami kan biasa gitu ya. Ketika dia doa, Tuhan bilang, bener confirm ya? Iya. Terus saya seneng kan? Saya seneng, kita berdua seneng. Tiba-tiba kita gini baru sadar, lah kita terus naik apa ya? Kita kan baru sadar kan? Kayaknya gampang kan? Terus saya bilang, ya gak apa-apa lah, kita bisa naik taksi. Nanti kan uang juga ada lah, gampang. Tiba-tiba ada orang punya fan gitu, terus dikasih fan yang bunyi dung gitu tuh. Saya ketemu nih, proses kedua adalah dengan teman, ini terakhir ya. Saya ketemu dengan teman, loh Bu, sekarang Ibu naiknya itu. Terus saya bilang, kalau lagi pergi ke tempat undangan, jangan ini dong mobilnya. Mobil yang mana lagi katanya. Saya bilang, terus akhirnya jangan malu, kata suami saya, kita kan nggak pernah berhutang sama dia kan nggak pernah kasih kita juga, kita pak punya mobil, daripada ayo naik beca atau naik apa. Saya bilang iya juga sih. Terus sih mobilnya sekarang ini iya memang, saya bilang gitu dalam hati saya, kenapa ketemu dia sih gitu ya. Terus apa yang terjadi waktu di mobil? Tuhan bilang lagi, kamu malu ya? Saya bilang enggak Tuhan, kamu malu ya? Iya Tuhan, malu banget gitu. Saya mau bilang kan, ngaku jaim kan kita semua. Terus saya bilang, iya Tuhan. Itu proses kedua. Sombongkah kita? Angkuhkah kita? Tuhan proses itu sampai akhirnya kan kita tenang-tenang aja. Tiba-tiba saya dengar lagi, kamu serahkan semua deposito yang ada kepada pembangunan itu. Saya kaget kan. Saya bilang ini, ya kayaknya Cindy dengar salah deh. Tapi kayaknya ini kata-kata mungkin ini setan ya kayaknya. Saya bilang begitu, giliran itu. Terus suami saya bilang, kita berdoa. Hah? Berdoa? Oke deh, kita berdoa. Saya bilang, Tuhan, bilangnya nanti aja atau gimana. Tiba-tiba saya bilang, confirm. Terus kita seneng kan ya? Ya kita tiba-tiba kita sadar kan, lah terus kita ngapain ya? Terus saya bilang ini, berarti ya kerjanya yang benar ya. Kalau dia masih kerja, saya udah enggak kan? Memang kerja yang benar. Tadi tiba-tiba dia bilang, saya mau menyerahkan hidup saya mengiring Tuhan. Aduh Tuhan, saya bilang, ini apalagi itu yang namanya diproses ke bawah. Tapi kami melihat semua yang ada yang kami bisa nikmati benar datang dari Tuhan. Dulu kami takut banget kalau mau pergi keluar, tapi tiba-tiba Tuhan bawa saya pergi ke China, pergi ke Jerman, itu sendirian, pelayanan, nggak ada uang di kantor. Tapi Tuhan bilang, kamu pergi ke ini. Terus saya bilang, aduh Tuhan, macam-macamnya kalau dengar suara Tuhan. Benar Bapak Ibu, kalau mau dengar suara Tuhan, Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, kerajaan Tuhan datang. Itu kan kita ujiannya banyak sekali. Lalu apa yang terjadi? Saya bilang ini mas suami, disuruh pergi ke satu tempat, ya udahlah kita berdoa, saya berdoa. Benar itu datang tiketnya. Bu, tiket udah ada. Terus saya bilang, terima kasih, saya bilang. Terus kata suami, apalagi sih, kan tiket udah ada. Ya gampang, yang pergi soal saya kan. Terus saya nanti di sana gimana masa? Kalau gitu terus jalan gitu ya kan, nggak tahu juga kemananya. Terus akhirnya benar lagi, yang jemput saya selisipan lagi. Saya langsung ini di Jerman, di Frankfurt itu nggak semua bisa bahasa Inggris. Jadi punya bahasa Inggris juga bisa, fasih juga, ngomong ternyata nggak bisa. Singkatnya, kita selisipan, telepon kan nggak bisa dipakai, wifi nggak jalan kecuali terkoneksi di satu tempat. Tiba-tiba ada ibu yang datang loh, bilang gini, you look confusing. Terus saya bilang, saya bilang bisa bahasa Inggris. Terus saya bilang, iya. Terus saya bilang, you can use my phone. Saya bilang hebat banget nih. Saya baru gini, oh iya. Terus saya bilang thank you. Terus saya ngomong sama orang yang jemput. Orang yang jemput lagi ini. Terus dia bilang, oh kalau gitu kembali aja, tunggu di situ, jangan kemana-mana. Oke, saya bilang. Terus saya bilang, saya kembalikan. Terus saya mau ngambil gitu, mau bilang terima kasih. Saya kan bawa kayak barang gitu dari sini. Saya mau gini, itu ibu ada loh. Saya langsung ini, ya ampun Tuhan itu baik ya, ngirim pertolongan yang tepat pada waktunya dikala kita benar-benar minta tuntunan. Apa yang terjadi? Satu tempat itu di kota Jerman, tempat yang saya melayani satu keluarga. Kita datang ke satu rumah itu ternyata menjadi sebuah rumah di mana orang di sana ganja itu boleh gitu, nggak ilegal, di sana boleh. Saya datang kan, mereka lagi rupanya mau ketemuan tuh bukan untuk komsel, tapi ketemuan untuk semua sama-sama nge-fly bareng. Dan waktu saya datang, saya bilang, kenalin nih Tante Cindy ini pendeta. Oh, semua langsung nyembunyiin kan ya, taruh. Gimana Bu kabarnya? Oke, saya bilang. Terus saya bilang, barusan kalian lagi mau ini ya,
mau melakukan sesuatu ini, nggak apa-apa, saya ngeliatin aja. Saya bilang gitu, saya ngeliatin, hah, bener nih tante? Nggak, saya liatin aja, saya pengen tahu. Terus bagaimana sih kalau abis itu terus kalian ngapain? Terus tahu nggak? Akhirnya saya bilang gini, satu orang bilang gini, kenapa ya? Dia duduk sebelah saya, tante saya belum duduk sebelah dia. Tiba-tiba saya ngomong gini kan, saya bilang, gimana soal ini gitu ya, saya sebutan A, B gitu ya. Terus dia kaget kan, terus dia bilang gini, guys, gue pinjem ruangan ini ya gitu, kan ada kaca gini, terus boleh ya pinjem, karena bukan rumah dia. Terus dia masuk, terus yang lain tanya, mau ngapain, mau ngomong masih tante, karena dia ngomong sesuatu yang tentang gue aja yang tahu, yang lain gak ada yang tahu. Gue tahu tapi dia kok bisa tahu, jadi ngomong lah saya. Jadi tempat itu, dia satu keluar, di luarnya tuh udah ngantri gitu. Terus dia bilang, gila men, dia mau ngomong gini, Tuhan itu nyata men. Datanglah yang satu lagi perempuan, ngantri lah di situ. Jadi itu tempat yang buat nge-fly bareng, tiba-tiba jadi tempat konseling dan semua ngalami revival. Ada begitu banyak anak muda diubahkan karena satu momen. Dimulai dari apa? Maukah kita dipakai Tuhan? Hari ini Tuhan sedang melihat Bapak Ibu Saudara. Benar nggak ketika kita bilang, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Sungguhkah engkau mengatakan itu karena Tuhan mau memakai? Mari kita berdoa pada saat ini. Boleh posisi maju ya? Bisa ya lagu tadi? Bisa. Cobain. Sungguh kata-katanya, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi, mencintai aku. Gitu. Kata-kata cuma itu. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus mencintai kami, dan karena kasih-Mu kami hidup, kami bisa melakukan aktivitas, kami bisa melakukan segala sesuatu. Kami berterima kasih karena Engkau mau supaya kami memiliki hubungan yang terkoneksi erat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
hari-hari akan segera berakhir. Tuhan hanya mengingatkan, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita mau benar-benar mengikuti Tuhan lepas dari apapun? Karena segala sesuatu, kita datang ke bumi ini telanjang, tidak membawa apa-apa. Satu saat kita kembali juga pulang, itu telanjang, tidak membawa apapun. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa bahwa kita bisa membawa harta kita bisa membawa gelar kita bisa membawa segala sesuatu, ternyata tidak bisa. Yang Tuhan cari satu saat, apa yang engkau kerjakan di muka bumi dengan hari-hari yang aku beri, dengan nafas yang aku titipkan? Apa yang engkau kerjakan? Adakah jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Adakah satu jiwa yang bisa alami pemulihan karena berjumpa dengan kita? Adakah satu jiwa yang kita bisa bawa karena mereka belum tahu siapa Yesus? Adakah satu jiwa yang kita bawa karena mereka mengalami sakit penyakit, mereka merasa merana, merasa kesepian, tetapi adakah jiwa itu mengalami pemulihan? Tuhan sedang tanya pada saat ini. Dan hari ini saya melihat kasih Tuhan. Tadi waktu masuk ambang pintu, Ibu Gembala dengan semua tim sedang berdoa. Saya disambut oleh Ibu Natalia dengan Ibu Rita. Jadi waktu masuk itu ada awan kemuliaan. Bapak Ibu, mana ada? Tuhan nyata, dan Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang hadir. Tuhan yang mau bilang, aku ada di sini. Aku ada di sini. Maukah kita datang kepada Tuhan saat ini? Dia yang ada di sini. Jangan lihat sebuah tempat dari banyaknya orang. Mau banyak, mau sedikit, di mata Tuhan gereja ini adalah gereja yang dipakai oleh Tuhan. Gereja yang setiap pribadi, setiap individunya itu berharga, itu luar biasa, itu membawa predikat nama Tuhan. Dan Tuhan mau bilang, kalau saat ini tolak ukur kita hanya jumlah bilangan atau uang yang kita miliki atau gelar yang kita miliki, hari ini Tuhan mau bilang gini, aku ada di sini. Aku mau supaya kau menyadari kasihku penuh, kasihku melimpah. Adakah kau sungguh mengasihi aku? Adakah kau sungguh-sungguh mau bayar harga untuk melakukan banyak hal bagi kemuliaan Tuhan? Kita akan mendengar deru perang di mana-mana. Kita akan melihat bagaimana suku melawan suku, ras melawan ras. Ada begitu banyak kebencian di dunia ini, tetapi Tuhan memiliki kasih dalam hidup kita, dan Tuhan mau supaya kita alirkan kasih itu kepada banyak orang. Dan kita akan mendengar juga deru goncangan di mana-mana, gempa bumi, angin topan. Ibrani mengatakan segala sesuatu, aku akan menggoncangkan bumi satu kali lagi, sehingga tinggal tetap apa yang tidak bisa tergoncangkan. Kita tahu yang tinggal tetap adalah Tuhan, firman-Nya, kebenaran-Nya, dan kasih-Nya. Ini kami ya Tuhan, kami datang kepadamu, dan kami mau minta Tuhan sentuh hati kami masing-masing. Biarlah kami menyadari kalau kami bisa melakukan berbagai macam hal, usaha, apapun pekerjaan dan pelayanan, semua karena Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih karena Engkau mencintai kami. Terima kasih karena Engkau yang ada di depan jurumudi ya Tuhan. Sehingga ketika kami masuk dalam 2023, kami seharusnya tidak menjadi penumpang yang penuh dengan ketakutan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengemudikan kendaraan kami masing-masing. Dan kalau Tuhan bersama dengan kami, kami tidak takut apapun. Tuhan akan memastikan keselamatan kami. Tuhan akan menjaga, melindungi kami. Tuhan memastikan kami sampai kepada tujuan. Bagian kami adalah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat, serta menyerahkan hidup kami. Kami mau berserah kepadamu. Ampuni kalau kami seringkali keluar dari cara-caramu. Ampuni kalau kami keluar dengan waktu yang belum Tuhan tentukan. Kami lebih cepat daripada waktu Tuhan, atau bahkan kami lebih lama. Kami santai-santai karena kami pikir masih lama.
Tapi hari ini Tuhan, kami mau bergerak selaras dengan irama Tuhan. Kami mau ya Tuhan memiliki kasih Tuhan. Kami memiliki hati Tuhan. Kami memiliki bahwa waktu yang ada berguna bagi kami. Ajar kami supaya terus kami terkoneksi. Tuhan, hidup kami ini kami percaya akan berguna. Bapak Ibu, rumah ini akan dipenuhi dengan sebuah sungai yang penuh dengan kasih Tuhan. Tempat ini akan menjadi tempat akan mengutus banyak orang ke tempat-tempat yang gak pernah dikunjungi. Tempat ini juga yang kedua akan membangkitkan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang bergerak menjaga hidup mereka kudus, berbeda, tampil berbeda karena Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh pimpinan dari Ibu Gembala dan Wakil Gembala Tuhan, semuanya Tuhan, bersama jajaran pengurus full timer dan pekerja serta aktivis dan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Beracara ya Tuhan, firman-Mu selesai sampai di sini, kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya apa yang kami terima kami boleh praktekkan. Kami mau meminta kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan terjadi, rancangan Tuhan terjadi, karena rancangan Tuhan selalu baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya kembalikan. Saya yakin pagi ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Saya atas nama seluruh jemaat dan Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Cindy waktu lalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan nanti seperti biasa kantong akan dijalankan dan saya juga sambil membacakan pengumuman. Dan sebelumnya minta tolong Ibu Tri untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kembali pada pagi hari ini. Kami boleh kembali datang beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kesempatan pada saat ini Tuhan, kami juga boleh kembali menikmati berkat-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap senantiasa fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Ibu Cindy Montolalu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan berkat yang khusus, baik pelayanannya, kehidupannya, bahkan apa yang jadi program dan rencana Tuhan untuk pelayanannya, biar Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biarlah Engkau yang berkati setiap persembahan kami, Engkau sucikan, kuduskan, biar persembahan kami ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, memberkati juga kedua pelayan kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Para yang bertugas membawakan nomor persembahan, saya untuk maju. Dan saya akan bacakan pengumuman, Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Oke, untuk pertama-tama, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah Alberta? Kalau ada, saya mohon kesediaannya berdiri sebentar biar kami bisa mengenal. Tidak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDMC di Montolalu yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan juga pelayanan Ibu Cindy. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu untuk jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa ini tanggal 14 Februari akan dilayani oleh Diaken Yong Puriantini Handoko. Mari bergabung dengan Benteng Doa GBI Alberta setiap hari Kamis pada pukul 10 pagi. Ini juga terbuka bagi jemaat umum. Kita bisa mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan dalam pergumulan kita. Untuk berikutnya, pemuda remaja diajak untuk hadir dalam ibadah EYT setiap Sabtu sore pukul 6. Minggu ini diadakan acara kebersamaan di EYT ya.
Lalu untuk minggu yang akan datang, tanggal 19 Februari, pada pukul 8 pagi, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kartaelia. Untuk sekolah minggu atau Alberta Kids, seperti biasa, diadakan pada pukul 10.30. Mari kita bisa bawa anak atau cucu kita ke dalam sekolah minggu ini, supaya mereka bisa mengenal Tuhan sejak kecil. Keluarga besar GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ana yang berulang tahun tanggal 12 Februari, Saudara Jason Vito tanggal 15 Februari, dan Saudari Yvonne Kristiani tanggal 16 Februari. Selamat ulang tahun dan Yesus memberkati. Apakah ada yang hadir? Ibu Ana, Jason atau Yvonne? Ada ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ucapkan selamat ulang tahun kepada masing-masing. Lalu GB Alberta kembali mengadakan acara khusus Tunjukkan Kasihmu di bulan Februari ini sehubungan dengan bulan kasih sayang atau Valentine. Nah, jemaat dapat memesan tanda kasih pada panitia yang sudah disiapkan, contohnya di teras gereja. Pesanan akan dirahasiakan sehingga akan menjadi kejutan. Seluruh pesanan akan dibagikan oleh panitia kepada penerima pada hari Minggu depan, tanggal 19 Februari dalam kebaktian umum. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pesan, lalu bisa nanti beri kepada siapapun, mau ibu gem atau ke sesama jemaat atau juga rekan pelayanan, keluarga, dan lain-lain. Nah, pemesanannya paling lambat hari Selasa tanggal 14 Februari. Jadi untuk kalau mau mesen paket ini paling lambat hari Selasa tanggal 14 Februari. Oke, untuk berikutnya semua ibadah atau kegiatan-kegiatan gereja kita, Bapak Ibu bisa simak di Warta Digital di WA Group, juga bisa menyiapkan diri untuk yang pelayanan juga. Berikutnya, jemaat juga dapat mendukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan dengan berbagai kemudahan yang disediakan gereja lewat kantong kolekte atau masuk ke kotak perpuluhan, atau juga bisa lewat transfer dan scan QR. Oke, itu saja pengumuman dari yang saya bacakan. Apakah ada tambahan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan doa tutup dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita naikkan ref lagu firman Tuhan terakhir. Kita mengatakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi angkat tangan-tangan. Jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau yang selalu mendengar, Engkau yang selalu menjawab setiap doa kami. Walaupun terkadang jawabannya bukan iya, walaupun terkadang jawabannya juga tidak, ataupun jawabannya tunggu, tapi apapun jawaban darimu kami percaya Tuhan tetap punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini juga yang sudah menguatkan kami, menghibur kami, mengingatkan kami kembali, menegur kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau ikut Engkau, kami mau pikul salib, kami mau fokus hanya untuk hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Cindy yang sudah Tuhan pimpin menyampaikan firman Tuhan di tempat ini.
Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya, dan dimanapun Ibu Cindy melayani, biar di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hambamu yang ada di gereja ini, yang membagikan firman Tuhan untuk CL, untuk Paulus, untuk Om Wiwi. Tuhan terus berikan hikmat kepada semua hamba-Mu ini Tuhan, biar apapun yang keluar dari bibirnya ketika mereka mewartakan firman-Mu, itu semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada perubahan di tempat di mana mereka melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu yang akan datang, untuk Ibu Ana, untuk Jason Vito, untuk Yvonne. Biar Tuhan Yesus juga yang memberkati mereka secara khusus di hari ulang tahun mereka, dan biar mereka juga kembali bisa mengingat tahun-tahun yang sudah lewat. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, dan itu bisa menjadi kekuatan bagi mereka menjalani tahun-tahun yang akan datang. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir kami juga mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang mengadakan ibadah di hari Minggu ini, baik itu di Jakarta, di luar kota, ataupun di luar negeri juga, dimanapun anak-anak-Mu mengadakan ibadah. Kami percaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberkati. Apapun keadaan mereka, lebih nyamankah dari sini atau lebih susah dari tempat ini, kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu di Alberta. Kalau kami masih bisa beribadah dengan nyaman, kami tidak sia-siakan kesempatan ibadah. Terima kasih Tuhan, kami naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin.